Malam itu, kota besar itu tak pernah benar-benar tidur. Lampu apartemen menyala seperti mata-mata setan. Di satu kamar, seorang aktor muda berwajah lembut ditemukan terjatuh, dingin dan diam. Polisi bilang karena alkohol, tapi publik tahu kebenaran bisa disuap dengan uang dan kekuasaan. Dia terlalu bersih untuk dunia yang kotor, dan dalam dunia hiburan, kebersihan adalah dosa. Malam itu ada pesta kecil, katanya santai. Segelas demi segelas jadi ujian. Siapa tunduk, siapa melawan, dan dia memilih menolak. Esok paginya, ia sudah tak bernyawa. CCTV rusak, bukti hilang, akun yang bertanya dibungkam, dan diam jadi satu-satunya bahasa yang aman. Dia mungkin bukan mati karena jatuh, tapi karena menolak ikut masuk ke dasar neraka paling dalam bersama mereka. Lalu bagaimana menurut pendapat ronsen mistis? Ya, anggap saja semua ini hanyalah kehaluan, sekadar bayangan liar di antara kabut malam. Karena kebenaran sejati, ya tentu saja, hanya milik Tuhan semata. Kalau kau dengar bisikan itu pelan-pelan, ada sesuatu yang bergetar di antara sela waktu. Kisah tentang dia, seorang yang terlalu tenang untuk disebut pemberontak, namun terlalu teguh untuk disebut pengecut. Dia memang sengaja dihabisi, bukan karena berdosa, tapi karena diamnya terlalu nyaring. Dalam dunia para kelompok setan, diam berarti ancaman. Senyapnya adalah sebuah kode perlawanan yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan bagi kelompok itu, semua yang tidak tunduk harus dilenyapkan. Karena rencana mereka tidak boleh berhenti sebelum junjungan mereka bangkit di ujung zaman. Saat itu mereka datang di malam tanpa bulan, dengan wajah ditutup simbol-simbol setan, menyeretnya dari kamar sempit yang hanya diterangi lampu temeram. Dia dirudal taksa, lebih dari 15 orang secara bergantian dan disiksa. Jeritan pun melolong dan desis seperti ular yang menelan mangsa. Setelah itu, hening. Dia pun dilempar dalam keadaan tak berdaya. Keesokan paginya, dunia pura-pura tidak tahu. Dan memang, beberapa bagian tubuhnya tidak turut disemayamkan. Mereka membawanya ke tempat yang disebut Museum Ketaatan. Bangunan megah dengan aura mengerikan. Di dalamnya berdiri deretan tubuh-tubuh tak bernama. Tubuh mereka mungkin terbuat dari lilin, dan mata pun masih terbuka. Tapi ada beberapa bagian diambil dari tubuh-tubuh yang mereka anggap adalah para pemberontak. Di balik itu seolah-olah ada yang sedang menatap. Dan sebagai peringatan untuk siapapun yang berani berbuat sama, seakan terukir kalimat, yang melawan akan jadi pelajaran, yang diam akan jadi patung. Museum itu bukan tempat mengenang, tapi tempat menghukum yang hidup. Dan di bawah lantai museum itu ada ruang yang lebih dalam, tempat para penjaga tidak pernah masuk. Ruang itu berdenyut seperti ada jantung yang berdetak belan. Disitulah jiwa-jiwa pemberontak dikurung, dijadikan budak, dipaksa bekerja dan melayani bos para setan, sosok yang disebut hanya dengan satu nama, Tuan dari bayangan gelap. Mereka akan terus bekerja hingga dunia ditutup. Kalau kalian berani, coba kalian tanya pemilik agensinya. Merekalah yang sangat tahu, karena tangan mereka sangat berdarah. Tidak hanya dia yang menjadi korban, tapi banyak. Mereka sebenarnya tidak benar-benar mati, tapi tidak juga hidup.
Setiap malam, roh-roh itu diseret keluar untuk berbaris, menyanyi dalam bahasa yang kita tidak pernah tahu. Dan di antara paduan suara itu, kadang terdengar satu bisikan yang selalu sama. Jangan terna masuk dalam lingkaran ini, karena jika kamu melawan, kamu akan disiksa dan dihabisi. Ya, mungkin semua ini cuma kehaluan. Tapi jika suatu malam kau bermimpi berada di dalam museum itu dan ada wajah yang menatapmu dari balik kaca, jangan balas tatapannya, karena mungkin itu dia.